Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahid Dermawan, NIM 16. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem rekam medis pada fitur pendaftaran pasien. Video ini bertujuan untuk penugasan ujian akhir semester mata kuliah sistem rekam medis. Pertama, untuk definisi sistem rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008. Kemudian, menurut KPPI, rekam medis merupakan rekaman mengenai hasil pengobatan terhadap pasien. Kemudian, manfaat dari rekam medis sendiri merupakan alat komunikasi antar dokter dan pemegang profesi kesehatan lainnya, dasar untuk perencanaan perawatan pasien, bukti dokumentasi medis atau riwayat penyakit dan pengobatan, dasar analisis, studi dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan, memberikan gambaran data klinis yang dimanfaatkan dalam penelitian dan pendidikan, akan memberikan informasi bagi pihak ketiga dan alat untuk melindungi diri. Kemudian syarat dari rekam medis yang pertama harus akurat, karena akan menjadi dasar informasi, dan informasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dari pengambilan keputusan. Kemudian, rekam medis itu harusnya singkat, pendek, ataupun brief, tetapi harus dapat memberikan informasi lengkap mengenai identitas pasien, menunjukkan diagnosis dan terapi. Kemudian, mencatat semua hasil pemeriksaan dan tindakan. Terus syarat yang ketiga adalah harus clear, karena rekam medis sebagai sarana komunikasi. Jadi tidak boleh asal jadi. Berikut adalah contoh rekam medis lembar administratif untuk rekam medis rawat jalan. Di situ terlihat bahwa ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama kepala keluarga, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan umur. Mencakup data-data sosial yang umum, kemudian ada tanggal dan waktu, anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, rencana penata laksanaan, kemudian ada pengobatan dan tindakan serta tanda tangan dari petugas medisnya. Kemudian hal ini termasuk ke dalam jenis standarisasi data, di mana data yang ini adalah data administratif. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269, sekurang-kurangnya data tersebut harus memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, ada diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan atau tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, kemudian catatan observasi, dan seterusnya, seperti pada layar ini. Kemudian, data administratif ini harus meliputi data demografi, keuangan, dan data informasi lain yang berhubungan dengan pasien, misalnya tentang pernyataan pasien untuk menerima atau menolak suatu rencana medis, pernyataan pasien tentang pemberian hak kuasa ataupun autorisasi, dan juga pernyataan tentang kerahasiaan ataupun konfidensialitas informasi medis pasien. Kemudian data administratif ini mencakup seperti yang tadi dijelaskan sekurang-kurangnya, ya, mulai dari nama lengkap sampai dengan nama dan identitas dari sarana pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakitnya. Umumnya kalau nama rumah sakitnya itu tercantum pada bagian atas formulir. Nah, masuk ke fiturnya, yaitu pendaftaran pasien. Pendaftaran merupakan satu dari satu prosedur pelayanan rumah sakit guna mendapatkan identitas orang pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Pendaftaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam rumah sakit, yaitu sebagai pemberian jasa pelayanan pertama yang menentukan baik buruknya pelayanan yang diberikan di rumah sakit, untuk menentukan pelayanan selanjutnya yang akan diberikan. Jadi pendaftaran pasien ini sangat urgent ya, karena merupakan gate awal orang-orang masuk ke dalam sebuah sistem pelayanan. Nah, pendaftaran pasien di sini
meliputi 3, yaitu pasien rawat jalan, pasien rawat inap, dan pasien IGD. Masing-masing di sini ada yang meliputi pasien rawat, pasien baru, dan pasien lama, dan akan dijelaskan alurnya pada slide berikutnya. Pasien rawat jalan. Alur yang pertama yaitu pasien mendaftarkan diri ke tempat perawatan rawat jalan. Kemudian pasien baru akan mengisi formulir pendaftaran pasien baru. Untuk pasien lama menyerahkan kartu pasien kepada petugas pendaftaran. Kemudian di tempat pelayanan pendaftaran pasien baru untuk pasien baru petugas akan menginputkan identitas sosial. Untuk pasien lama, nama pasien, nomor rekam medik, nomor registrasi, dan keluhan yang dialami. Jadi dia tidak pelayannya itu tidak perlu menginputkan identitas sosial data lain karena sudah ada di rekam medisnya. Kemudian di tempat pelayanan tersebut, petugas TPP membuatkan kartu pasien. Untuk pasien baru, petugas TPP RJ membuat berkas rekam medis baru. Sedangkan untuk pasien kunjungan ulang, cukup memperlihatkan kartu berobat, maka petugas akan menyiapkan berkas rekam medis yang lama. Kemudian berkas rekam medis tersebut akan dikirimkan ke poliklinik oleh petugas rekam medis. Oleh petugas poliklinik akan mencatat pada buku register pasien rawat jalan poliklinik tanggal kunjungan, nama pasien, nomor RK, jenis kunjungan, dan tindakan dan pelayanan yang akan diberikan. Pasien untuk stakeholder dokter akan memeriksa dan mencatat riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosis, terapi, dan ada relevansinya dalam kartu rekam medis. Kemudian untuk stakeholder perawat ataupun bidan akan membuat laporan harian ataupun rekapitulasi harian pasien rawat jalan. Kemudian alur berikutnya itu setelah pemberian pelayanan kesehatan, petugas poliklinik mengirim seluruh berkas rekam medis ke rekapitulasi pasien. Kemudian ke instalasi rekam medis paling lambat 1 jam sebelum berakhirnya jam kerja pada hari tersebut. Kemudian petugas rekam medis akan memeriksa kelengkapan pengisian, dan jika belum lengkap maka akan diupayakan kelengkapannya. Kemudian petugas instalasi rekam medis akan mengolah rekam medis yang lengkap, kemudian akan dikirimkan menjadi kartu indeks penyakit, kartu indeks operasi sesuai dengan penyakit. Selanjutnya, petugas instalasi rekam medis akan membuat rekapitulasi setiap akhir bulannya untuk membuat statistika dan laporan rumah sakit. Kemudian berkas rekam medis tersebut akan disimpan berdasarkan nomor rekam medisnya, dan rekam medis ini disimpan secara terpisah dari rekam medis yang lain. Nah, untuk pasien BPJS punya alur tersendiri juga karena melibatkan pihak ketiga. Prosedurnya hampir sama, yaitu melengkapi syarat pendaftaran Jamkesmas, kemudian mengumpulkan syarat pendaftaran itu ke petugas, kemudian petugas memverifikasi, kemudian petugas meregistrasi, kemudian menerima syarat pendaftaran yang dikumpulkan, kemudian akan membayar kwitansi ke bank. Nah, untuk selanjutnya adalah pasien rawat inap. Penerimaan pasien rawat inap dinamakan TPR-RI ataupun Admitting Office. Fungsinya adalah menerima pasien untuk dirawat di rumah sakit. Tata penerimaan pasien harus wajar dan sesuai dengan keperluannya. Pasien yang memerlukan perawatan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pasien yang tidak urgent, yaitu penundaan perawatan pasien tersebut tidak akan menambah penyakitnya. Kemudian pasien yang urgent tapi tidak gawat darurat, maka dapat dimasukkan ke dalam ruang tunggu. Selanjutnya adalah pasien yang gawat darurat ataupun emergency yang harus dirawat langsung juga pada hari tersebut. Kemudian untuk alurnya sendiri di lobi ya, saat pasien di lobi harus meminta surat permintaan rawat inap dari dokter poliklinik, kemudian dibawa ke tempat penerimaan rawat inap. Kemudian pasien rujukan diperiksa terlebih dahulu apabila dia pasien baru. Kemudian untuk tempat tidurnya, apabila tersedia, petugas menerima pasien dan mencatat ke dalam buku register penerimaan pasien rawat inap.
seperti nomor RM, nama, identitas, serta mengisi dan menyiapkan data identitas pasien pada lembaran masuk rekam medis. Kemudian petugas ruang inap akan mengirimkan berkas medis bersama-sama dengan pasiennya ke ruang inap yang dimaksud. Kemudian pasien diterima dicatat pada buku register tersebut. Kemudian alur berikutnya untuk stakeholder dokter akan memeriksa riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, kemudian terapi serta semua tindakan yang diberikan kepada pasien pada lembaran-lembaran berkas medis pasien dan menandatanganinya. Kemudian untuk stakeholder perawat dan bidan, mereka akan melakukan pengamatan terhadap pasien dan memberikan pertolongan perawatan kepada pasien dan dimasukkan ke dalam catatan perawatan atau bidan dan membubuhkan tanda tangannya di dalamnya, serta mengisi lembar tanda-tanda vital dari pasien tersebut. Kemudian melakukan sensus harian, kemudian mengisi lembar-lembar medis sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Kemudian untuk petugas ruangan memeriksa kelengkapan berkas medis pasien sebelum diserahkan ke instalasi rekam medis. Selanjutnya, setelah pasien keluar dari rumah sakit, berkas medis pasien segera dikembalikan ke instalasi, paling lambat 24 jam setelah pasien keluar dan secara lengkap dan benar. Kemudian petugas instalasi akan mengolah berkas yang sudah lengkap, melewati proses pengkodean ataupun penomoran, analisa hingga penyimpanan kembali berkas tersebut yang kemudian diperoleh data hasil pengolahan dalam bentuk laporan sistem statistik rumah sakit. Kemudian data tersebut akan direkapitulasi sensus hariannya setiap akhir bulan untuk bahan laporan rumah sakit. Kemudian petugas instalasi juga akan menyiapkan berkas-berkas medis pasien menurut nomor RM-nya. Kemudian mengeluarkan berkas medis apabila ada permintaan baik untuk keperluan pasien berobat ulang atau keperluan lainnya. Kemudian berkas yang dipinjam terlebih dahulu dicatat di buku ekspedisi, yaitu meliputi nomor rekam medis, nama pasien, dan seterusnya, seperti pada alur nomor 8 ini. Oke. Selanjutnya untuk pasien instalasi gawat darurat sebagai suatu proses penerimaan pasien di instalasi gawat darurat. Itu adalah definisi pendaftaran pasien instalasi gawat darurat. Yang pertama, tahapannya itu perawat IGD di sini akan melakukan triase terhadap pasien dan keluarga pasien melakukan proses pendaftaran pasien. Kemudian yang kedua, petugas pendaftaran di sini akan menanyakan kepada pasien atau keluarga pasien apakah pasien pernah diperiksa di rumah sakit atau tidak. Kalau belum, berarti dia adalah pasien baru, harus mendaftar. Dia mengisi formulir data pribadinya, kemudian menginput data identitas pasien ke dalam komputer. Kemudian ini dilakukan oleh petugas, kemudian data-datanya sama seperti di administratif tadi. Kemudian pasien dibuatkan kartu berobat dan rekam medis gawat darurat dilimpahkan dan akan dilimpahkan kepada dokter. Kemudian petugas pendaftaran di sini juga kalau sudah pernah maka harus menyerahkan kartu berobat. Kemudian pasien ditanyakan. Terus ditanyakan juga nomor rekam medisnya. Kemudian jika pasien sudah didaftar, secara otomatis mesin cetak tracer akan mencetak nama pasien ke unit yang dituju, yaitu instalasi gawat darurat. Kemudian petugas filling akan mencari rekam medis di bagian filling rekam medis rawat jalan. Kemudian petugas rekam medis mencari rekam medis lama yang dimintanya mengantarkannya ke dalam instalasi gawat darurat. Rekam medis akan dilimpahkan kepada dokter untuk pencatatan pemeriksaan berikutnya. Jadi rekam medis ini terbukti sangat efektif, terutama untuk komunikasi dan sumber data yang akan dilakukan untuk melakukan proses berikutnya ataupun penentuan keputusan berikutnya. Kemudian untuk dokter sendiri, setelah dokumen rekam medis dilimpahkan di meja pemeriksaan dokter, maka dokter melakukan pemeriksaan lanjutan, dan jika dokter menghendaki ada pemeriksaan penunjangan seperti pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi, maka petugas pendaftaran menyiapkan inform consent untuk tindakan medis, dan jika pasien menolak maka disiapkan inform consent untuk tindakan penolakan medis.
Kemudian sama juga tetap dokter, namun di sini ada farmasinya. Yang pertama, menganjurkan pasien untuk dirawat inap. Dan apabila setelah menginstruksikan untuk adanya pemeriksaan penunjang, dan setelah dokter melihat hasil pemeriksaan penunjang tidak menganjurkan pasien untuk rawat inap, maka dokter membuatkan resep, kemudian ditebus ke bagian farmasi, dan kemudian membayarnya di administrasi kasir. Kemudian dokter lagi, apabila pasien tersebut meninggal, maka setelah pemeriksaan dokter, maka perawat instalasi gawat darurat akan dapat menghubungi bagian kerohanian dan mempersiapkan jenazah pasien untuk dikirim ke ruang pemulasaran jenazah, dan dokter membuat surat penyaksian mayat. Sekian presentasi dari saya mengenai alur fitur dari pendaftaran pasien di rumah sakit. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.